ya 2,5 jam ya, jam 4, 5, 6, setengah 7 ya, ada 2,5 jam, bukan 15 menit. Nah 2,5 jam itu ya, kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ya, ini diinterogasi, bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik. Nih, bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Jelas. Silakan disut. Untuk diinterogasi. Dan dari hasil interogasi, saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi meninggal dunia dan temannya tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini sesuai dengan BAP bahwa munculnya 11 orang itu memang dari Pak Rudiana hasil menginterogasi, bukan menanya baik-baik, bukan bertanya baik-baik kepada orang-orang yang telah diamankan itu. Itu ya. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini ya, di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong. Waktunya dia bilang hanya 15 menit dan bertanyanya baik-baik, kemudian mengaku. Namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya ada 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan. Itu ya. Nah, jadi Pak Rudiana ini saya melihat dari poin pertama ini ya, mengakui mengamankan, tetapi saya menilai dibandingkan dengan putusan pengadilan ini ada bohongnya ya, mengenai waktu dan cara bertanya. Kemudian yang kedua, soal saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan. Ini juga ditanyakan oleh Pak Hotman Paris, ini kan saksi penting. Nah, kenapa tidak dihadirkan di persidangan? Jawaban Pak Rudiana saat itu tidak tahu kan, karena dia hanya sebagai pelapor. Nah, dalam kesaksian Aep dan Dede ya, itu memang tidak dihadirkan di persidangan ya, hanya dibacakan saja saksi Aep dan Dede. Namun belakangan Dede muncul di channelnya Kang Deddy Mulyadi bahwa ia tidak hadir di persidangan itu karena menurut Dede itu atas sarannya Pak Rudiana. Nah, siapa yang benar? Ya, apakah Dede atau Pak Rudiana? Nah, oleh karenanya, ya, untuk mengetahui ya siapa yang benar, Pak Rudiana ini harus segera diperiksa. Ini taruhannya institusi Polri, ya. Kenapa? Karena Dede hanya seorang kuli bangunan, ya. Hanya orang biasa, orang bisa dikatakan orang miskin ya, tetapi dia berani mengungkap mengenai kesaksiannya itu ya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep dan Rudiana maupun tidak hadirnya dia di persidangan itu karena saran Pak Rudiana tersebut ya. Ini harus diperiksa Pak Rudiana. Taruhannya adalah institusi Polri. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana ini, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede harus segera diperiksa. Sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama Pak Rudiana. Dan saya masih berharap 100% kepada Bareskrim Polri, baik Bareskrim Polri maupun Irwasum maupun Propam ya, untuk lebih transparan, lebih objektif memeriksa Pak Rudiana karena ini taruhannya institusi Polri. Hasilnya segera umumkan ke publik. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, soal narkoboy. Nah, Pak Hotman menanyakan apakah ada transaksi narkoboy di balik kasus Pina ini. Nah,
Dijawab sama Pak Rudiana itu tidak ada. Nah, soal itu ya biarlah masyarakat yang menilai ya. Karena Pak Hotman bisanya menanyakan seperti itu karena bisa saja Pak Hotman dalam Instagramnya itu banyak sekali mungkin muncul ya atau pertanyaan-pertanyaan seputar itu sehingga